bahwa si Sarwenda ini banyak nggak taunya. Padahal ditanya tentang pertanyaan yang menurut aku sesimpelnya orang berumah tangga, tentang kebutuhan, tentang anak les, tentang anak ini, tentang anak itu. Dia bilang nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Di tengah hangatnya perbincangan mengenai kemunculan Sarwenda di podcast Denny Sumargo, respon emosional dari sosok Ruben Onsu dan Bertrand Peto kini langsung menyita perhatian publik. Langkah Sarwenda dalam membeberkan klarifikasi seputar nafkah anak hingga isu pesugihan justru dibalas sangat reaktif oleh pihak mantan keluarganya. Bertrand secara terang-terangan mengunggah tulisan sindiran, sementara Ruben membagikan cuplikan ceramah tentang ciri-ciri sosok orang yang bertindak munafik. Pesan ceramah tersebut secara khusus menyoroti kebiasaan berbohong, mengingkari janji, serta mengkhianati amanah di tengah proses perebutan hak asuh anak yang sedang berlangsung. Meski Sarwenda telah menyampaikan permohonan penyesalan atas ucapan kasarnya di muka umum, sindiran menohok dari sosok Ruben seolah mengisyaratkan keraguan mendalam atas ketulusan permohonan maaf yang disampaikan sang mantan istri. Alhasil, perselisihan di antara mereka kini kian memanas di hadapan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah saya melihat nih ya percakapannya Cici SW ya di podcast Kodensu gitu ya, menurut penilaian saya nih ya, Cici SW ini terlalu banyak actingnya ya. Dan di situ dia meluapkan, sebenarnya dia tuh sedang meluapkan amarahnya ya, untuk cari pembenaran ya, bahwa sepertinya Cici SW yang benar, Koer ini yang salahnya banyak banget gitu loh ya, di saat pernikahan mereka sampai setelah mereka pun berpisah ya. Banyak ungkapan-ungkapan dari omongan Cici SW ditujukan banget kepada beliau ya. Beliau itu maksudnya pasti Koer lah ya. Dan juga dia dengan ceritanya dia juga sambil menangis ya gitu. Dia benar-benar sangat pintar memainkan perannya ya. Memainkan pencitraannya itu sangat pintar banget ya. Jadi sepertinya dia mau meyakinkan ya para netizen pendukungnya dia ya, bahwa dia yang tersakiti ya. Tapi jangan salah Cici SW ya. Kami ini netizen ini tidak bisa lagi dibodohi ya dengan tutur katamu yang halus di dalam menjelaskan masalahmu ya, juga dengan air matamu ya. Kami netizen sudah tidak terpengaruh ya. Kami punya penilaian sendiri terhadapmu ya. Karena apa ya? Kamu itu lupa bahwa ada jejak digital ya, yang kita sudah gabung-gabungkan seperti kita main puzzle ya. Jadi kita sudah bisa melihat banget bahwa kamu itu banyak ceritanya yang terlalu dilebih-lebihkan gitu ya. Kalau nanti saya bilang terlalu banyak bohong, salah juga. Nanti saya dibilang mencemarkan nama baikmu, nggak punya etika ya. Jadi di sini saya ngomong jujur aja ya. Kamu ngomong seperti itu nggak pantas banget sama Koer ya. Memang kamu di awal itu kamu mengakui itu kesalahanmu ya. Tapi sebenarnya itu adalah momen kesempatan ya. Kamu bisa meminta maaf langsung kepada mantan suamimu. Tapi itu pun tidak kamu lakukan karena kamu merasa harga dirimu lebih tinggi dan kamu merasa kamu yang paling benar ya. Jadi semuanya itu kesalahan ada di Koer ya. Jadi jangan lagi seperti itu tuh ya. Nanti kalau akhirnya terbongkar semua-muanya, kamu malu banget ya. Gimana tuh coba ya? Bener nggak para netizen dan para pendukung Koer seluruh Indonesia? Bener nggak menurut saya?
Maksudnya lu tahu sendiri kan Sarwenda itu dulu gimana waktu zaman nikah sama Ruben. Ya dia kayak benar-benar ibu rumah tangga banget kan, di rumah bikin sarapan anak gitu kan, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami gitu. Seringnya tuh dasteran kan di rumah. Beda banget sama sekarang gitu. Ya karena mungkin kalau dulu kan apa-apa ada suaminya, tinggal apa-apa beli apa rembes gitu. Nanti bilang sama suami gaji pembantu apa semuanya supir dari suami gitu kan. Kalau sekarang kan dia benar-benar harus cari uang kerja live gitu kan, sehari berapa jam gitu, karena ya udah nggak sama Ruben gitu. Mungkin Sarwenda juga ngerasa shock dan kaget dengan keadaan kayak gini gitu. Jadi apa ya, nyecek orang oke kan nya rek salaki disebut cowok naon ku batur geus aing mah rek tutup mata tutup telinga nu penting mah duit bulanan aing lancar jaya ya, daripada ganteng-ganteng tapi aing anggar kudu rudet aja. Nah dari situlah akhirnya si Sarwenda ini sering kayak itu berlaku apa kayak judes merenanya kasih Ruben tuh juga geuleuh gitu, sebel merenanya biasa baheula dirembes merenanya butuh naon transfer gitu. Di 6 bulan ke belakang ini dari Desember kan katanya udah ditutup gitu kan, apa duit itu udah nggak dinafkahin lagi lah, kesel mungkin. Jadi ya aing oke sok rudet ce bawa anak kesel urusan duit macet mah orang biasa ngeunah karimenta gitu ya. Cuman ya alasan Ruben menjadi stop nafkah ya karena itu tadi ya pasti sakit hati lah ce gitu kan, si Ruben yang nyari duit bikin rumah, bela-belain dia pinjem bank, bayar cicilan gitu kan. Terus itu rumah dipakai syuting sama pacarnya Wenda gitu kan. Sering kegiatan di situ, iklan-iklan di situ gitu kan. Ngerasa lu nggak dihargain gitu ya, lu nggak ada malunya. Udah pakai tempat gue gitu kan di rumah gue, tapi lu berlaku kayak gitu ke gue, kayak jijik gitu. Padahal lu menikmati hasil keringat gue. Nah terus tadinya kan rumah si Sarwenda yang gede itu kan mau dilelang bang ce katanya gitu kan. Si Wenda ini tuh udah mau ngecover gitu, nggak apa-apa dipindah nama aja nanti gue yang nyicil. Boleh kata si Ruben kayak begitu, sesuai di yang gue tonton ya ce di podcast. Tapi si Ruben pengen dibayar, selama dia nyicil rumah itu lo harus bayar gitu, karena udah pasti lo akan tinggal sama si CEO itu kan. Si Ruben pinter, nggak mau rugi lah. Itu lu kalau mau take over itu rumah, lu bayar cicilan selama gue nyicil kemarin. Plus, lu juga tutup tuh sisanya. Silakan deh dibalik nama. Ngerumpiin siapa lagi? Ya siapa lagi kalau bukan si Sarwenda ya kan? Ya mau gimana lagi, orang emang ada aja gebrakannya gitu. Jadi aku mau tanya sama kalian udah nonton belum podcastnya Sarwenda sama Densu? Kalau belum, lebih baik kalian nonton dulu deh. Yang saran aku kalian gak usah baca komenan, karena di komenan itu 100% gak ada yang dukung Sarwenda. Ya gimana ya, menurut aku sih ini tuh terlalu aneh dan kayak banyak yang dilebih-lebihkan gitu. Si Deninya nanya apa, si Sarwendanya jawabnya gimana gitu kan aneh. Bahkan di part-part terakhir itu Densu sampai mengatakan bahwa si Sarwenda ini banyak nggak taunya. Padahal ditanya tentang pertanyaan yang menurut aku sesimpelnya orang berumah tangga, tentang kebutuhan, tentang anak les, tentang anak ini, tentang anak itu, dia bilang nggak tahu. Tapi nih ya, menurut aku ini POV dari seorang perempuan. Aku melihat atau memposisikan diri aku jadi seorang Sarwenda gitu ya. Ya beberapa kata-katanya itu ya memang ada benernya. Kenapa? Karena ya memang namanya dia juga ibu ya kan, pengen yang terbaik buat anaknya. Dan kalaupun dia kepengen ngasih anaknya beliin sepatu, beliin baju, itu kan nggak perlu diungkap ke media. Dan aku paham banget part itu. Cuman ada satu bagian yang bikin aku nggak paham. Dan menurut aku ini tuh the point of blundernya dia kali ini. Yaitu dimana dia mengatakan dia itu melakukan pekerjaannya live dan sebagainya itu di rumah karena dia ingin menjaga anaknya, melihat tumbuh kembang anaknya, dan nggak mau kehilangan momen sama anaknya. Nah, part di situ kan ditanya tuh sama si Denny. Terus kalau masalah lu yang bermesra-mesraan sama si Gio itu gimana? Aku udah tahu ekspresi kalian kayak gimana. Yang jadi pertanyaannya kan jadinya begini. Berarti selama ini lu live mesra-mesraan, rogoh-rogohan itu di depan anak lu dong. Ya nggak sih?
Dan aku melihat podcast ini itu lebih kepada pembelaan Sarwenda dari isu yang beredar di luar, bukan klarifikasi. Karena ada part-part di mana Densu menanyakan sesuatu dan Sarwenda itu menjawabnya dengan yang lain-lain yang nggak nyambung gitu. Atau paling mentok-mentok dia bakalan bilang nggak tahu. Ya aku respect sih sama dia tuh seorang perempuan yang menurut aku ya hebat. Dia bisa melewati semua ini itu kan nggak mudah ya, walaupun seperti itu caranya. Dan mungkin dia lagi sial aja waktu itu dia mengatakan cok. Dan di sepanjang podcast yang aku bayangkan itu adalah ekspresi dia waktu mengatakan cong. Dan kalian ada yang sama nggak sama aku? Coba komen-komen di bawah. Penjelasannya si Endah kenapa dia bilang berawal dari netizen, komen-komen netizen katanya balikin anak lu bla bla bla. Gua nggak butuh uang lu, kata si Denny Sumargo. Lu itu kan netizen yang ngomong, kenapa kau ngomong ke si Onsu begitu? Nggak bisa jawab dia, ke-trigger katanya. Makanya itu fungsinya ya kan, otak dipakai, hawa nafsu itu diredam ya, biar ke perkataan kau, kalimat yang keluar dari mulut kau biar jelas kemana arahnya. Netizen yang pancing kok si Onsu yang kau usik. Lagian awal mula kau usik si Onsu itu kenapa coba? Kenapa? Sakit hati apa kau sama si Onsu? Sehingga nggak ada angin, nggak ada hujan dari pihak si Onsu. Terus kau tiba-tiba nyatain alasannya ya karena awalnya terpancing sama komenan netizen. Aduh, inilah kalau orang tuh nggak punya otak, nggak bisa meredam nafsu. Ya kan yang tadinya katanya ngejawab hanya netizen, tahu-taunya melayang ke pihak si Onsu kata-katanya. Padahal kan si Onsu setiap live juga tuh banyak tuh eda-eda yang masuk itu. Karyawannya juga tuh banyak tuh dia saat live seperti kau live juga ya kan. Tapi si Onsu mah nggak pernah kepancing biar disudutin sama si eda-eda, biar dikatain ini itu. Nggak pernah. Dia bilang, gua angkat lu dari lumpur lapindo, kan nggak pernah si Onsu ngomong gitu. Aduh, makanya si Denny Sumargo ya itu kan nggak bagus katanya. Iya kan, yang ngapain juga sakit hatinya ke netizen, dilampiasnya ke si Onsu. Aduh. Terus saat ditanya di podcastnya si Densu, muter-muter terus pakai mimik sedih, keluarlah air mata, ujung-ujungnya gua sayang banget sama anak gue. Semua ibu sayang sama anaknya, jangankan kita manusia nih, hewan itu sangat sayang sama anaknya. Bukan ke situ arahnya ya. Dan kau kalau sudah nggak siap main media sosial dan masih mau menanggapi netizen atau komentar-komentar yang menyudutkan kau, udah tutup aja itu, karena itu akan menjadi bumerang bagi kau. Iya kan? Contohnya ini, kita bingung ini kenapa tiba-tiba dia ngomong 200 juta anjir bla 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 bla. Tahu-tahu katanya dia dari netizen awalnya. Lo dari netizen kok bisa amarahnya ke si Onsu? Kok bisa ujung-ujungnya sindir si Onsu? Kan aneh itu. Aduh, Endah please deh, stop main media sosial kalau kau tuh belum bisa mengontrol emosi. Di podcastnya Densu tadi malam ya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Salah satunya ada pernyataan Sarwenda yang mengatakan kalau sang mantan ini tidak terbuka masalah aset mana yang sudah bersih, aset mana yang masih dalam hutang bank, dia nggak terbuka. Intinya dia nggak terbuka masalah keuangan. Yang aku tarik ya, koreksi kalau aku salah. Dan yang bikin aku kaget, sebelumnya kan aku udah angkat juga satu PT ya, status teks yang mengatakan suami yang tidak terbuka masalah keuangan. Dan aku kaget di kolom komentar itu ada banyak istri yang menormalisasikan. Mereka bilang, nggak apa-apa nggak terbuka soal keuangan, yang penting nafkah lancar setiap hari. Aku nggak tahu ini tradisi suatu suku atau suatu keyakinan, atau memang mereka buat-buat sendiri di dalam rumah tangga mereka seperti itu aturannya, nggak tahu. Jadi makanya itu aku berbicara dari sudut pandangnya inang-inang Batak, dari sudut pandangnya suku Batak aja lah ya. Di dalam orang Batak, masalah keuangan ini hal yang paling utama yang suami istri harus tahu. Dari mana sumbernya,
dan berapa yang dihasilkan sebagai yang dianggap penghasilan tetap. Dari penghasilan yang tetap inilah nanti istri akan mengatur kemana arah rumah tangga ini akan dibawa. Seberapa yang bisa dibelanjakan setiap hari di perdapuran, kemana sanggupnya anak-anak ini disekolahkan, les-les apa saja yang bisa dijangkau dengan pendapatan suami yang tetap 1 bulan itu. Ke situ semuanya. Bahkan ketika kita juga membantu orang tua, membantu keluarga yang sedang kesusahan, kita suami istri harus sepakat. Kalau tidak, ini akan menjadi kesalahan fatal bagi orang Batak. Makanya sampai ada yang disebut unang martangan pudi. Artinya jangan main belakang untuk menolong keluargamu. Aku nggak boleh diam-diam membantu keluargaku, suami pun gitu. Ada yang mau kita bantu, ayo kita diskusi dulu. Ada lebih dari pendapatan kita, dari pengeluaran di luar anggaran keluarga kita, baru kita bisa menolong. Sampai segitunya. Apakah boleh suami istri punya uang masing-masing? Boleh. Aku punya pendapatan sendiri dari hasil komisi affiliate. Suamiku punya pendapatan sendiri dari dia bantu-bantu orang. Tetapi uangku sendiri ya sering kugunakan tetap berlabuhnya atau perginya untuk menopang keluarga rumah tangga ini yang kita jalanin berdua ini. Suami juga gitu, ketika rumah tangga ini ada kebutuhan yang mendadak ya, tetap ditopang dengan keuangannya sendiri. Jadi kita saling terbuka. Jadi aku benar-benar heran kenapa banyak komentar di pipiku sebelumnya yang memang menormalisasikan gak apa-apa suami gak terbuka soal keuangan, yang penting nafkah lancar tiap hari. Nggak bisa. Makanya di orang Batak itu dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Makanya apa yang kita lihat di dalam rumah tangga ini, kita tanggung bersama. Apa yang kita dengar dengan telinga ini, kita harus sama-sama menopang, sama-sama meluruskan. Terlebih masalah yang paling utama itu pasti di ekonomi. Jadi gimana kalian tim yang nggak apa-apa nggak terbuka masalah keuangan, yang penting nafkah lancar, atau kita terbuka masalah keuangan, besar kecilnya, cukup tidaknya, nanti kita cari solusinya sama-sama. Tim mana kalian? Coba kalian komen.